Surah Ar-Rahman, surah yang ke-55. Surah yang ke-55. Halaman 531. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengawali kajian kita pada pagi hari ini. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha al-anam. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul 'asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrugu lakum ayyuhas saqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawat in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaykuma syuwadun min narin wa nuhasun fala
فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Ditahan ujungnya. Nun bertasdid, hukumnya gunnah. Nun dan mim dua huruf. Ada nun, mim itu gunnah. Maka dia tetap ditahan. ولا جان Nunnya ditahan. ولا جان Coba ulangi. ولا جان Coba. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Coba. Iya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ya, baik, terima kasih atas tilawahnya. Tidak selesai kita baca, memang agak panjang juga surahnya. Ya. Semoga dengan tilawah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, menurunkan rahmah dan juga keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti di hari akhir kelak, ya, Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabili syari'ati ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa yuti rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kajian kita masih membahas orang yang menjadi kekasih-kekasih. Kekasih dalam bahasa Arabnya wali, ya, jamak dari wali adalah auliya. Jadi kita masih membahas amalan-amalan yang menjadikan orang itu menjadi kekasih Allah, menjadi wali-wali Allah. Ya. Jangan kita berpikir kalau disebut wali itu punya karomah. Orang Betawi nyebutnya apa? Keramat. Ya. Jadi jangan selalu kita berpikir bahwa wali itu orang yang punya keramat, punya karomah. Ya. Bisa berjalan di atas angin, bisa berjalan di atas air, bisa berjalan di pelepah pisang. Ya, kalau pelepahnya di tebas begitu, ya bisa semuanya juga ya. Bisa merubah kertas jadi uang dan lain sebagainya. Itu jangan selalu kita berpikir bahwa wali itu orang yang punya karomah atau karomahnya itu yang aneh-aneh, ya, yang aneh. Tidak selalu begitu. Malah kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa a'zamul karomah istiqomah. Jadi sebesar-besar, seagung-agungnya keramat itu adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Konsisten. Berjalan di jalan yang lurus. Ya, dia tidak mencela-mencela. Ya, apa tuh Pak Ari mencela-mencela? Pelin-pelan, enggak punya pendirian. Ya, makanya tadi disebutkan konsisten berjalan di jalan yang lurus. On the track, ya. Jadi kalau kereta itu berjalan selalu di atas spur ya, di atas rel. Ya, dia tidak mau tahu, ya, di rel itu ada mobil, ada motor dan lain sebagainya. Pokoknya dia jalan saja. Makanya ada sering kecelakaan, ya, di spur itu. Ya, supir yang tidak sabar, ya, kadangkala menerajang, ya, spur yang padahal biasanya penjaga pintu palang itu sudah mewanti-wanti jangan berjalan, tapi kadangkala tidak sabar. Ya, alhamdulillah sekarang semakin banyak, ya, jalan keretanya sudah ada di bawah jalan, ya, jalan mobil maksudnya. Jadi underpass, ya, atau sebaliknya, ya, jalan keretanya ada di atas, ya, jalan mobilnya, motornya ada di bawah, ya, bolak-balik. Jadi mengurangi kecelakaan. Karena kadang-kala supir itu nggak sabar lewat spur. Nah, jadi kereta itu dia berjalan di atas relnya, ya, tidak mau siapapun adanya di depannya, ya, dia pokoknya dia tabrak, ya, karena rem kereta itu tidak seperti ngerem sepeda, ya, tidak seperti ngerem motor. Motor saja kalau terlalu kencang, ya, kita agak sulit ngeremnya. Ya, tentu kalau kereta, ya, langsung rem itu jadi terbalik. Nah, makanya kereta itu berjalan, ya, on the track. Ya. Nah, begitulah mestinya hidup manusia. Nah, kalau kita sudah berjalan on the track, berjalan di jalan yang lurus, maka insya Allah itulah sesungguhnya karomah yang terbesar. Yang kata Ibnu Qayyim tadi katanya, a'zamul karomah istiqomah. Sebesar-besar, seagung-agung, seutama-utamanya keramat itu adalah istiqomah. Jadi ketika Allah sudah memberikan kita istiqomah, tadi konsisten berjalan di jalan yang lurus, ya, di jalan Islam, di jalan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, insya Allah itulah karomah yang Allah berikan kepada kita, buah daripada amalan-amalan yang kita lakukan, buah daripada amal soleh yang kita lakukan, yang membuahkan karomah pada diri kita. Ya, bapak-bapak, saudara-saudara, ini apa ngomong aja? Ya, bapak-bapak, saudara-saudara, ya, pergi ke masjid tidak dikasih uang sama ketua DKM. Ya, Pak, ya, tidak diberikan uang oleh ketua DKM, ya,
tapi bapak terus berjalan, bapak terus pergi ke masjid, ya, bapak terus melakukan ibadah di masjid ini. Karena bapak-bapak sunnahnya sholat fardunya, sholat 5 waktunya di mana? Di masjid, ya. Kecuali mungkin sakit, ya, sholatnya di rumah. Tapi kalau dalam kondisi sehat, seger bugar, utamanya laki-laki, bapak-bapak, anak-anak kita yang laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Karena berapa nilai pahala ganjarannya dibandingkan dengan sholat sendirian? Sampai disebutkan dalam sebuah hadis 20 derajat. Sab'un wa ishruna darajatan. Sab'un wa ishruna darajatan. Ya, malah masih banyak keutamaan-keutamaan untuk sholat berjamaah. Umpamanya, kata Nabi, siapa orang yang berangkat dari rumahnya sudah dalam keadaan suci. Maksudnya dalam keadaan suci apa? Dalam keadaan sudah berwudu, kata Nabi, setiap langkahnya itu ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan setiap langkahnya Allah menghapus segala dosa-dosa dan kesalahannya. Selama ia duduk di masjid, selama itu pula ia dicatat sebagai orang yang sholat, dan malaikat bersolawat dan memohonkan ampun kepadanya. Berapa itu kebaikan? Banyak ya. Tadi apa katanya? Setiap langkahnya Allah meninggikan derajat. Setiap langkah pula Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa dan kesalahan. Selama duduk di masjid, selama itu pula dicatat sebagai orang yang sedang melakukan sholat. Ya, kemudian para malaikat bersolawat, ya, dan memohonkan ampun kepada orang-orang yang pergi ke masjid. Luar biasa kebaikan-kebaikan yang diperoleh bagi orang-orang yang menunaikan sholat fardunya, ya, di masjid, ya, di masjid. Kita amalkan itu, ya, hadis Rasulullah perihal keutamaan sholat berjamaah pergi ke masjid. Dalam hadis yang lain, ya, siapa orang yang pergi ke masjid menunaikan sholat, persaksikanlah, kata Nabi, bahwa ia adalah orang yang beriman kepada Allah, ya, dan beriman kepada hari akhir. Ulang lagi, kata Nabi, siapa orang yang sholatnya di masjid, pergi ke masjid baik di pagi hari maupun di sore hari, persaksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Lalu Nabi membacakan salah satu ayat, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ya, kata Nabi, sesungguhnya, ini ayat Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka itulah orang-orang yang memakmurkan, orang-orang yang meramaikan, ya, membuat masjid menjadi ramai, ya, itu dengan mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali takutnya mereka adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi lagi ayatnya. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan, orang-orang yang meramaikan, orang-orang yang mengadakan kegiatan di masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Mereka menunaikan sholat, mereka menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada apapun, kepada siapapun, kecuali mereka takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, siapa orang yang pergi di pagi hari dan di sore hari pergi ke masjid, maka Allah telah menyiapkan hidangan, ya, di surga untuknya. Jadi insya Allah berdasarkan hadis Nabi, hidangan kita sudah ada di mana? Sudah mendahului kita. Di mana adanya? Di surga. Ya, sebagaimana Bilal, ya, terompahnya, sendalnya sudah ada di mana? Di surga. Kata Rasulullah, wahai Bilal, ketika aku masuk ke surga, katanya, ya, aku sudah mendengar bunyi terompahmu, ya, bunyi sendal. Amalan apa yang biasa kamu lakukan? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, aku tidak pernah berwudu kecuali setelah wudu aku sholat 2 rakaat. Aku tidak pernah berwudu kecuali setelah berwudu aku sholat
2 rakaat. Jadi melazimkan diri, membiasakan diri dengan menjaga wudu. Kemudian kalau ia batal dia berwudu, lalu ia sholat berapa rakaat tadi? 2 rakaat, maka juga jaminannya adalah al-jannah, sebagaimana diceritakan pada Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke surga. Ya, ternyata beliau sudah mendengar apa katanya? Bunyi sandalnya, bunyi terompahnya siapa? Yaitu Bilal bin Rabah. Ternyata amalan apa yang biasa beliau lakukan? Yaitu menjaga wudu. Ya, dengan itu beliau sholat sebanyak berapa? 2 rakaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, ya, yaitu hadis Bilal, ya, mengamalkan hadis Bilal. Amalan yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah, ya, Bilal bin Rabah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin rahimahullah. Jadi tema yang sedang kita bahas belum selesai, yaitu amalan-amalan yang menyebabkan, ya, kita dicintai oleh Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah atau kekasih-kekasih Allah dalam istilah bahasa Quran disebut apa tadi? Wali. Wali, jamak dari wali apa? Aulia. Waliullah, auliaullah. Nah, amalan-amalan apa itu? Ini sudah kita bahas. Saya hanya mengulang kembali, membacakan saja secara sepintas. Pertama adalah taubat. Ya, banyak bertobat. Yang kedua adalah berusaha untuk menjadi follower. Nah, bahasa kerennya jadi follower, menjadi pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu orang-orang yang mengklaim mengaku dirinya sebagai pengikut Rasul tidak bosan-bosannya untuk taklim, tidak bosan-bosannya untuk thalabul ilmi. Ya, seperti bapak-bapak saudara-saudara. Saya lihat kelihatannya kalau saya ngaji di sini, ya, hari Ahad pekan ketiga yang hadir ya ini sampai hafal saya, ya, karena memang inilah yang cinta kepada ilmu, ya, terutama ilmu agama, ya, karena Rasul mengatakan, ya, indikasi orang yang dicintai oleh Allah, nah, sama hadisnya, orang yang dicintai oleh Allah ternyata orang itu diberikan tafaqquh fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang pada dirinya, ya, dicintai oleh Allah, maka orang itu diberikan tafaqquh fid din, diberikan pemahaman agama, ya. Jadi orang yang paham agama itu indikasi ukuran bahwa orang itu dicintai oleh Allah. Jadi kita bisa mengikut, ya, perilaku dan perbuatan Nabi kalau kita berilmu, kita tahu, ya, kita tahu. Oke, yang ketiga adalah takwa. Ya, takwa. Apa itu takwa? Berusaha menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan sedapat mungkin menjauhkan apa yang menjadi larangannya. Ya. Kemudian yang keempat adalah ihsan. Ihsan itu definisinya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaulah engkau tidak melihat Allah, yakinkan, percaya betul bahwa kamu beribadah itu sedang dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, orang yang ihsan itu bekerja secara profesionalisme, bekerja sesuai dengan SOP-nya, ya. Sholat sesuai dengan SOP. Kalau sholat tidak sesuai dengan SOP-nya, diterima tidak sholatnya? Jangankan sholat, ya kan, kita bekerja di perusahaan tidak sesuai dengan perintah manajemen, kita dimarahin, ya kan. Bisa-bisa kita dikasih SP berapa? SP 1, ya. Kalau nanti mengulang lagi SP2 dan selanjutnya sampai akhirnya dipecat, ya. Begitu pula kita beribadah kepada, karena itulah fungsi, faedah, hikmah kenapa Allah menurunkan para nabi dan rasul pada setiap umat. Tujuannya adalah nabi dan rasul itu adalah menjelaskan tentang wahyu, firman-firman Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul itu, kemudian bagaimana mengaplikasikan ajaran Al-Quran dan wahyu itu, ya. Nabi Musa alaihissalam, kepadanya diturunkan kitab apa? Kitab Taurat, ya. Maka Nabi Musa jelaskan kepada umat bagaimana, ya, yaitu mengamalkan kitab Taurat. Maka umat Nabi Musa yaitu mengikut siapa? Mengikut Nabi
Musa. Makanya syahadatnya asyhadu an la ilaha wa anna Musa Abdullah wa Rasul. Begitu pula Nabi Isa. Pada Nabi Isa diturunkan apa? Kitab apa? Kitab Taurat. Kitab Injil, ya, kitab Injil. Kemudian begitu pula Nabi Isa alaihissalam jelaskan kitab Injil kepada umatnya, ya, bagaimana mengamalkan kitab Injil. Maka syahadat orang-orang Nasrani adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Abdullah wa Rasul. Dan begitu pula ya kepada Nabi yang terakhir, Nabi kita, ya, diturunkan Al-Quran, maka Nabi itu jelaskan Al-Quran. Nabi menafsirkan, Nabi mentakwil. Ya, takwil dengan tafsir itu sama. Nabi mentakwil ayat-ayat Quran sehingga para sahabat faham, sehingga para sahabat mengerti apa yang dimaksud oleh Allah melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi Nabi fungsinya, hikmahnya, faedahnya diturunkan untuk menjelaskan, ya, ayat-ayat Quran dan mempraktekkan ayat-ayat Quran. Makanya ketika Aisyah ditanya perihal akhlak Rasulullah, karena bahwa Rasulullah akhlaknya adalah Quran, atau dengan bahasa lain Quran berjalan, ya, Quran berjalan. Ya, artinya beliau mempraktekkan Al-Quran kemudian diikuti oleh para sahabat. Ya. Kemudian as-sabru, sabar, ya, yaitu orang yang dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah adalah orang yang bersabar. Sabar terhadap apa? Sabar terhadap takdir, ya, hujan, panas, mendung, panen, gagal panen, sakit, meninggal, musibah, itu adalah takdir Allah. Ya, maka kita merespon terhadap takdir itu dengan sabar. Tidak boleh menggerutu, tidak boleh sumpah serapah, tidak boleh keluar dari lisannya kata-kata kalimat yang mengundang murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi mau berangkat kerja, memang belum dikaruniai mampuan punya mobil, punyanya baru kendaraan Honda 2. Pagi-pagi mau berangkat jam 7 ke kantor, ternyata turun hujan tiba-tiba. Ya, tiba-tiba mau berangkat kantor pagi-pagi turun hujan. Nah, kita respon dengan keriduan atas turunnya hujan. Karena turun hujan merupakan takdir, ya. Haram kita protes, haram kita marah ketika turun hujan. Siapa yang bisa menurunkan hujan? Hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun tidak bisa menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita terima, merupakan bagian dari takdir. Dan takdir itu sendiri dalam rukun iman termasuk rukun yang keberapa? Rukun yang ke-6. Ya kan, percaya, beriman kepada takdir qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita menurunkan hujan? Tidak bisa. Bisa kita menjadikan panas? Tidak bisa. Ya kan? Yang menjadikan hujan dan panas itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, la tasubud dahra fa inna dahra huwa Allah. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki cuaca, karena cuaca itu adalah Allah. Maksudnya cuaca itu adalah Allah, artinya yang menurunkan, yang membuat, yang mengelola, memanage cuaca itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita, ya, bertutur kata, mengeluarkan kata-kata yang membuat Allah menjadi murka, ya, terhadap keputusannya. Karena merupakan rukun iman yang keberapa itu? Iman yang ke-6. Sabar terhadap takdir. Yang kedua, sabar terhadap apa? Terhadap ketaatan. Jadi orang baik sabar. Kemudian yang ketiga, sabar untuk tidak terjerumus kepada perilaku dan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, karena syaitan, ya, senantiasa terus-menerus menggoda kita agar kita menyeleweng dari jalan Allah, agar kita, ya, menyimpang dari aturan-aturan. Maka kita sabar. Jadi sabar itu ada 3. Sabar terhadap takdir, sabar taat kepada Allah, dan sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Kemudian tawakal. Apa itu tawakal? Bekerja semaksimal mungkin. Setelah itu, ya, apanya? Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit kita berobat, ya,
pergi ke dokter, kita minum obatnya atau beli obat herbal ya, di toko herbal, kemudian kita minum ya, kita berdoa, ya Allah melalui obat ini Kau berikan kesembuhan. Karena kata Nabi, setiap penyakit ada obatnya kecuali apa yang tidak ada obatnya? Tua. Penyakit seluruhnya ada obatnya. Ya, kecuali tua kata Nabi. Ya. Maka kata Nabi, kalau seandainya obat itu matching, klop dengan penyakit, ya, dengan penyakitnya, maka orang itu menjadi sembuh. Jadi melalui. Tapi kadang-kala juga, ya, berobat itu tidak pakai obat kimiawi. Ya, kadang-kala dengan ruqyah saja. Apa itu ruqyah? Pakai kof nyebutnya ya, ruqyah. Jadi jangan ruqyah. Kalau ruqyah melihat, kalau ruqyah itu jampe. Tentu jampe yang syar'i. Ya. Jampe yang syar'i, ruqyah. Boleh saja kita ya, umpamanya kita sendiri yang sakit atau keluarga kita, maka kita ruqyah. Menggunakan apa? Menggunakan apa? Air. Boleh. Tidak harus ke ustaz, ya. Tidak harus ke kiai. Kita pun boleh sebagai orang tua. Kalau umpamanya anak kita sakit atau mungkin cucu kita sakit, kita ambil air. Ya, airnya boleh di botol, boleh di gelas, boleh semacam ini, ya. Tapi sedapat mungkin ini dibuka ya, dibuka. Lalu dia mulai meruqyah. Baca apa umpamanya? Suratul Fatihah dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Dia tiup. Nah itu. Ketika ditiup itulah disebut dengan ruqyah. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan apa lagi? Awal dari surah Al-Baqarah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan selanjutnya sampai ayat yang kelima. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita tiup lagi. Kita lanjutkan dengan apa? Ayat kursi, yaitu ayat yang ke-255 dari surah Al-Baqarah. Diawali dengan apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dan selanjutnya sampai selesai, ya. Kita tiup lagi, kita ruqyah. Selanjutnya kita baca apa lagi? Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dua ayat yang terakhir dari mulai amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan selanjutnya, ya, kemudian ditiup lagi. Selanjutnya membaca 3 qul, ya, yaitu diulang-ulang sebanyak 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca 3 kali kemudian kita tiup. Setelah itu surah apa? Al-Falaq, setelah itu surah An-Nas, masing-masing 3 kali. Kemudian kita tambah lagi dengan doa yang pernah diajarkan Rasul. Pokoknya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Kemudian lagi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sami was sama wa huwas samiul. Kita tiup. Nah, ya. Nah, ini air ini sudah diruqyah, ya. Kita gunakan untuk sebagian minum atau sebagian kita ya, pakai kepalanya kita bolehin dan lain. Itu syar'i. Itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh diulang-ulang. Kita ambil lagi air, buahnya buat mandi dan lain sebagainya, itu boleh. Ya, itu tidak bertentangan dengan akidah dan itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malah Rasul pernah kena santet ya. Bapak pernah baca riwayatnya, ya, Rasul pernah kena santet. Apa santet bahasanya? Guna-guna, ya, kena guna-guna. Lalu Rasul ya dijampe, diruqyah oleh malaikat Jibril, ya, oleh malaikat Jibril, ya. Tidak mungkin kalau itu bertentangan dengan agama, bertentangan dengan syariat, ya Jibril memberikan contoh. Begitu pula dilakukan oleh para sahabat, ya, dilakukan oleh para sahabat. Yang terkenal yaitu hadis apa?
ketika beberapa orang sahabat pergi, ya, kemudian sahabat itu mampir berhenti di salah satu suku, kemudian ternyata ya suku itu, kepala suku itu tersengat oleh kalajengking. Kemudian anggota suku itu meminta kepada rombongan sahabat Nabi tadi, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Ya, kemudian ada salah seorang dia meruqyah. Ternyata ruqyahnya baca apa? Suratul Fatihah. Ya, dikasih hadiahnya enggak tanggung-tanggung, kambing. Ya, dikasih hadiahnya kambing. Kemudian mereka setelah pulang lapor kepada Rasulullah, apakah perbuatannya dibenarkan dalam agama? Apa kata Nabi? Ya, kambingnya masih ada lagi enggak? Ya, Nabi minta bagi bercanda mungkin Nabi. Ya, mereka sudah habis wahai Rasulullah. Begitu. Nah, itu namanya hadis takrir. Hadis apa namanya? Takrir. Karena hadis itu adalah perbuatan Nabi. Ya, perbuatan Nabi sholat, dilihat sahabat, lalu sahabat cerita kepada orang yang tidak melihat bagaimana sholatnya Nabi. Nabi berwudu, sahabat ada yang lihat. Oh, begitulah cara berwudunya Nabi. Ya, pertama tangannya diusap dulu, dibasuh dulu, ya, begitu. Setelah itu ngambil air, diapain? Masukkan ke mulut 3 kali, kemudian ngambil air lagi, dihisap oleh hidungnya, disedot. Ya, kemudian dikeluarkan 3 kali, terus muka dan lain sebagainya. Sahabat lihat. Kemudian sahabat cerita kepada sahabat yang tidak melihat, ya, yaitu hadis fi'li, hadis perilaku dan perbuatan. Perbuatannya perbuatan siapa? Nabi. Sahabat yang menyaksikan. Hadis fi'li. Kemudian Nabi ngomong, kata Nabi umpamanya innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu sangat bergantung, perbuatan itu sangat bergantung kepada niat, dan seseorang memperoleh pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Makanya tadi kita sholat subuh niat sebagai makmum, ya, sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Ya, kalau imam, aku niat sholat subuh 2 rakaat, ya, sebagai imam, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan niat membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lain, antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Ya. Orang bergaul dengan PSK, ya, dengan istri kan, kalau pergaulannya kan sama juga, cuman awalnya aja sedikit agak beda, ya. Kalau dengan PSK, ya, dia nggak ada ijab kabul, ya. Tapi kalau jadi istri kita dulu diawali oleh ijab kabul dan disaksikan oleh orang banyak. Ya, penghulu dari KUA biasanya nanya, bapak-bapak, saudara-saudara, ya, apakah sah, ya, ijab kabulnya? Lalu kata undangan sah, ya, maka berarti sudah menjadi suami istri. Ya, kita awali dengan ngasih mahar kepada istri kita, ya, emas berapa gram? 5 gram. Kepada PSK juga, ya, ngasih uang tip mungkin, ya, dan lain sebagainya. Mirip-mirip tapi berbeda ijab kabul dan lain. Nah, ijab kabul itu ya niat itu sendiri. Ya, jadi memperistri. Ya, aku nikahkan kamu dengan anakku yang bernama Fulana dengan mas kawin, ya, 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Lalu kita katakan aku terima nikahnya dengan anak bapak, ya, dan lain sebagainya. Beda kan? Ya, yang membedakan adalah niat itu sendiri, ijab kabulnya yang membeda. Maka untuk membedakan satu sholat dengan sholat yang lain, dari satu perbuatan dengan perbuatan yang lain, itu adalah niat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, ya, ganjaran dan pahala sesuai dengan apa yang diniat. Nah, ketika Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, itu namanya hadis qaul, hadis qauli. Qauli itu ucapan, perkataan, narasi yang disampaikan oleh Nabi, didengar oleh sahabat, kemudian sahabat bercerita lagi sampai akhirnya dibukukanlah oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Daruqutni dan imam-imam yang lain. Ya, dibukukanlah, ya, buku-buku hadis itu. Jadi hadis tadi meliputi apa tadi? Pertama, perilaku dan perbuatan. Yang kedua adalah perkataan. Yang ketiga adalah takrir. Apa itu takrir? Perbuatan sahabat. Kemudian Nabi tahu, baik tahu melihat langsung, mendengar langsung, ataupun Nabi mendapatkan info, mendapatkan cerita, kabar tentang perbuatan sahabat. Contohnya tadi kasus apa? Ruqyah. Nabi tidak marah, karena kalau tidak sesuai dengan syariat,
tidak sesuai dengan agama, pasti Nabi melarang, tidak boleh kamu. Nah, begitu contohnya. Ya, tidak boleh. Tapi Nabi tadi malah bercanda. Ngapain kata Nabi? Minta apa? Minta bagian, masih ada lagi nggak kambingnya kata Nabi. Ya, gitu. Itu contoh namanya hadis takrir. Takrir itu maknanya ketetapan. Jadi perbuatan sahabat, Nabi tahu, baik tahu secara langsung maupun tahu diinfokan, kemudian Nabi mengapresiasikan perbuatan dan perkataan itu. Nabi tidak memarahinya. Ya, nah itu namanya hadis takrir. Jadi hadis itu terbagi 3. Hadis perbuatan fi'li, hadis ucapan qauli, dan hadis takriri, yaitu perilakunya perilaku sahabat, kemudian Nabi tidak marah, malah Nabi kadang-kala memberikan apresiasi. Tadi contohnya umpamanya hadis tentang apa? Meruqyah. Jadi berarti ruqyah itu dibolehkan. Memang ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang ghair syar'i, tidak boleh di dalam agama. Contoh seperti banyak dilakukan oleh dukun. Ya, oleh dukun paranormal, apalagi terus. Kalau dulu istilahnya tukang tenung, Pak Ari. Istilahnya dulu itu tukang tenung. Jadi tukang tenung itu maksudnya dukun, orang yang ngitung-ngitung nasib orang. Pakai telapak tangan, pakai kuku dan lain sebagainya. Dulu ada, ya. Kalau sekarang udah nggak ada tukang tenung ya. Dukun digantinya atau paranormal. Ya. Nah, itu adalah dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau ruqyah, contohnya tadi kita meruqyah diri kita atau meruqyah anak kita dan lain sebagainya, itu adalah halal dan itu adalah diboleh. Baik. Kemudian yaitu tadi tawakal sudah, kemudian al-adlu wal qisd, yaitu adil. Apa itu adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebalikan adil adalah az-zulmu, yaitu zalim. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kata Nabi, kezaliman itu ya membuat diri orang itu menjadi gelap nanti di hari kiamat. Ya, jadi nanti hari kiamat itu kondisinya beda-beda. Ada orang yang merasa takut, tapi ada orang yang tidak takut karena dia dilindungi oleh Allah. Ada orang yang kepanasan, tapi dia tidak panas. Ada orang yang lapar dan dahaga, tapi ada orang yang tidak lapar dan tidak dahaga. Itulah nanti kondisi kiamat, berbeda-beda sesuai dengan amalan ketika di dunia. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, yaitu haramtu zulma. Aku telah mengharamkan zalim bagi kalian dan aku haramkan diriku berbuat zalim. Jadi Allah tidak pernah juga berbuat zalim. Jadi kalau manusia diazab oleh Allah, itu sebabnya bukan Allah yang zalim, tapi manusia sendiri ya yang melakukan perbuatan yang murka kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka adil itu adalah sifatnya universal. Siapapun orang ingin diperlakukan adil, ya, sampai koruptor pun padahal dia sudah zalim kepada masyarakat umum, ya, tetapi ternyata ketika diadili dia katakan, wahai Pak Hakim, ya tolong jatuhkan kepada saya hukuman yang seadil padahal dia sendiri tidak adil. Artinya dia korupsi. Ya, baik. Berikutnya adalah yang ke-9. Ini adalah at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'dal fardh. Yaitu berusaha mendekatkan diri kepada Allah ya dengan melakukan perbuatan-perbuatan nafilah yang sunnah ba'dal faraid, setelah ia melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib yang mana puasa? Ramadan. Apalagi terus nazar. Nazar tahu kan? Berjanji kepada Allah untuk melakukan satu amalan, ya apabila Allah memberikan kepadanya sesuatu. Ya Allah, nanti kalau anak saya yang pertama masuk UI umpamanya diterima, maka saya bernazar puasa yang sebanyak 1 pekan 7 hari. Maka baginya ya puasa 7 hari setelah anaknya dinyatakan lulus, ya diterima di UI, maka hukumnya menjadi wajib. Ya, jadi puasa wajib adalah puasa Ramadan dan puasa nazar. Tapi ada puasa sunnah. Ada Senin Kamis, ya, ada Ayyamul Bid, ya, ada 6 hari, ada bulan Syawal, atau sebaik-baik puasa kata Nabi, puasa Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana cara puasanya? Yaitu dengan cara berselang-seling. Jadi salah satu amalan yang
menyebabkan kita dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah adalah at-taqarrub ilallah bin nawafil ba'dal faraid. Jadi berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan sunnah setelah melakukan perbuatan yang wajib. Karena kata Nabi, yaitu hambaku mendekatkan diri kepadaku, yang terbaik adalah yang wajib. Baru setelah yang wajib mereka terus menerus juga ingin melakukan taqarrub dengan melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Seperti Bapak. Ya. Salat subuh Bapak tidak cukup, ya kan? Tapi ternyata datang lebih awal karena ingin melakukan qobliyah subuh, ya kan? Zuhur 4 rakaat, tapi Bapak datang lebih awal ke masjid ini untuk melakukan qobliyah zuhur. Berapa qobliyah zuhur? Berapa rakaat? 4 rakaat. Malah begitu pula ketika selesai salam kanan salam kiri salat zuhur, ya, masih juga belum pulang, dia mau melakukan salat sunnah berapa rakaat? 2 rakaat. Begitu pula salat-salat berikutnya. Karena dia percaya betul yang janji Nabi. Kata Nabi, siapa orang yang dalam kesehariannya tidak kurang sholat 12 rakaat dan dilazimkan perbuatan itu, dia dijanjikan apa? Masuk ke dalam surga dari 8 pintu yang mana saja yang dia mau. Ulang lagi hadisnya. Jadi kata Nabi, siapa orang yang melazimkan diri, membiasakan diri sehari semalam, yaitu sholat sunnahnya sebanyak berapa? 12 rakaat, maka kata Nabi dia dipersilakan untuk masuk ke surga dari 8 pintu yang mana saja yang dia mau. Karena kita percaya dan yakin terhadap hadis itu, makanya kita pun tunaikan, ya, yaitu sholat sunnah. Dan malah kita tambah, yaitu dengan sholat malam masih juga kita tambah. Dan selanjutnya. Ya, jadi pada sholat ada wajib. Begitu pula berhaji, ada yang sunnah, ya, ada yang sunnah. Apa? Umroh, ya kan? Begitu pula zakat. Ya, ibadah harta, ternyata dia tidak cukup dengan zakat saja, tapi juga dari rizki yang Allah berikan kepadanya, dia keluarkan juga infak dan sedekah, baik itu ke masjid, ke panti yatim, ya, kemudian ke lembaga-lembaga tahfizul Quran, atau mungkin kepada tetangga, atau mungkin kepada keponakan yang memang hidupnya kurang beruntung, ya, secara materi kurang beruntung, maka kita pun berinfak bersedekah kepada mereka. Jadi zakat, kemudian juga sunnah-sunnah yang lain, baca Quran, ya kan? Baca Quran, alhamdulillah, ya, dalam setiap bulannya, ya, kita selalu tamat membaca Quran. Maka insya Allah, ya, sebagaimana janji Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti, karena semuanya Quran itu datang nanti, syafi'an li ashabihi, itu memberikan syafaat kepada para pembacanya. Ya, Pak, ya? Bukan hanya di masjid kita baca Quran, tapi seutama-utama, ya, baca Quran tentu di masjid. Seutama-utama mengajarkan Quran tentu di masjid. Tapi jangan lupa rumah kamu pun, rumahmu pun harus diberikan haknya. Apa di antara hak rumah itu? 1, sholat sunnah. Jadi sholat sunnah bagus kalau memang rumahnya dekat dengan masjid. Ketika dia pergi ke masjid nanti nggak ketinggalan. Dia sholat qobliyah subuhnya di mana? Di rumahnya. Kemudian baru dia pergi ke masjid, tinggal sholat subuhnya. Karena kata Nabi, rumahmu juga harus diberikan hak. Hak rumah itu apa? Di antaranya sholat sunnah. Makanya jangan buru-buru, ya, kalau habis azan itu tunggu dulu, karena kemungkinan ada jamaah yang biasa sholat di masjid, dia menunaikan sholat sunnahnya di mana? Yaitu di rumah. Apalagi hak rumah, tilawatul Quran. Ya, walaupun dalam sebuah hadis, ya, yaitu sangat utama baca Quran di masjid. Mana hadisnya? Kata Nabi, ya, Nabi berkata kepada ahlus suffah. Ahlus suffah itu orang-orang yang secara materi tidak beruntung, miskin, nggak punya keluarga di Madinah, nggak punya sanak famili. Malah Nabi membuatkan apa di samping masjid? Emperan masjid. Itu banyak, ada 70 orang. Bapaknya cuma berapa ini? 115 bapak. Ini 70 orang, berarti banyak. Masjid cukup ramai dengan orang sufah saja, kaum sufah.
Nabi ngomong kepada kaum Sufah, wahai kaum Sufah, ya, siapa di antara kalian yang pergi ke pasar ternak, ya, kemudian pulangnya membawa keuntungan berupa dua unta yang besar dan sedang hamil. Ya, kata Nabi, siapa di antara kalian wahai kaum Sufah yang pergi ke pasar ke pasar ternak, nanti pulangnya itu membawa keuntungan berupa 2 ekor unta yang gemuk, ya, dan sedang dalam keadaan hamil. Karena kalau sudah hamil besar nanti menjelang apa? Beranak, ya, melahir. Kata para sahabat kaum Sufah tadi, kami ya Rasul, kami mau. Kata Nabi, kenapa? Ya, kalian tidak pergi saja ke masjid. Padahal Nabi ngomongnya sama orang-orang yang sudah di masjid. Berarti pelajarannya buat kita. Kenapa tidak pergi saja di antara kalian ke masjid, kemudian kalian mengajarkan Quran atau belajar Quran atau membaca Al-Quran? Saya ulangi lagi. Kata Nabi kepada kaum Sufah, yaitu siapa di antara kalian yang pergi ke pasar ternak, maksudnya pasar ternak, pasar apa? Pasar hewan, kemudian dia berjual beli hewan, kemudian pulangnya membawa keuntungan berupa 2 ekor unta yang gemuk dan dalam kondisi sudah bunting, sudah hamil. Kata para sahabat, mau ya Rasul. Kenapa kalian tidak pergi saja ke masjid, kalian mengajarkan Quran atau belajar Quran atau membaca Quran sebanyak 2 ayat? Maka siapa orang yang mengajarkan Quran 2 ayat, atau dia belajar Quran 2 ayat, atau dia membaca Quran 2 ayat, maka kata Nabi lebih utama, ya, dibandingkan dengan seorang pedagang yang pergi ke pasar hewan, pulangnya membawa keuntungan yaitu berupa 2 ekor unta tanpa ia berbuat dosa dan memutuskan hubungan silaturahmi. Artinya berbuat dosa karena mohon maaf, ya, mungkin ada di antara bapak pedagang. Kan pedagang itu kadang-kadang suka ngibul-ngibul dikit, ya kan, suka bohong-bohong dikit. Nah, ini artinya dia betul-betul jualannya murni, tidak pernah bersumpah palsu, ya, tidak pernah berkata kasar kepada pembelinya dan lain sebagainya. Sampai Nabi mengatakan pulangnya membawa apa tadi? 2 ekor unta yang besar dan hamil tanpa dia memutuskan hubungan silaturahmi dan apa tadi, berbuat dosa. Jadi murni betul keuntungannya. Jadi kata Nabi, siapa orang yang mengajarkan, belajar atau membaca 2 ayat saja, itu kata Nabi keuntungannya lebih besar daripada seorang pedagang yang pulang membawa keuntungan 2 ekor unta yang besar dan hamil. Begitu keutamaan membaca Al-Quran. Ya, alhamdulillah sekarang baca Al-Qurannya saya dengar, saya senang, ya, saya sangat senang, ya, bagus-bagus bacaan. Ya, tapi walaupun begitu kita tingkatkan, karena kita berharap Quran itu nanti bukan hanya di dunia menjadi petunjuk, guidance, ya, buat kehidupan kita, tapi dia nanti memberikan syafaat. Ternyata yang menjadi teman kita, yang menemani kita nanti pada hari kiamat itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan sahabat kita, tapi Al-Quran itu. Ya, maka kita walaupun hukum membaca Quran adalah sunnah, tapi walaupun sunnah itu adalah cara efektif, ya, untuk mendekatkan diri kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kurang dari 1 bulan berapa kali kita tamat? Minimal 1 kali. Biar kita merasakan lezatnya tilawatul Quran, ya, lezatnya kita membaca Al-Quran. Kita hayati baca Quran. Jadi jangan buru-buru pengen tamat, jangan. Ya, baca Quran itu dinikmati seperti kita makan. Ya, seperti kita sedang menghadapi kopi, teh manis dan lain sebagainya beserta hidangannya. Begitulah kita baca Quran. Karena kata Nabi, Al-Quran itu adalah makdubatun. Quran itu dikatakan oleh Nabi adalah makdubah. Makdubah itu pada hidangan. Ya, ujung yang satunya, ya, yaitu di sisi Allah, dan ujung yang satunya pada diri kalian. Ya, Quran kita pegang itu ketika kita membaca, kita sebenarnya sedang mi'raj. Apa mi'raj? Naik. Ya, naik, ya, ruh kita naik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena kita sedang membaca Quran. Jadi Quran diibaratkan oleh Nabi makdubatun, makdubah itu apa? Hidang. Maka kita baca Quran itu jangan pengen cepat-cepat, harus kita nikmati baca Quran. Jadi sehingga kita merasakan kelezatan iman, ya, karena salah satu murka Allah pada seseorang
Yaitu bukan hanya dikasih azab, dikasih cobaan, tapi bisa jadi dia tidak merasakan nikmat. Melakukan ibadah, baca Quran, tidak merasakan nikmat. Ya, itu salah satu yang bentuk azab Allah kepada seseorang. Makanya kita hendaklah membaca Quran itu ada perasaan nikmat. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah birrul walidain wassalatu li awwalil waqt wasyam. Ya. Jadi yang ke-10 di antara amalan yang membuat kita dicintai, disukai oleh Allah, ya, yaitu pertama birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua, baik ketika ia masih hidup maupun dia sudah meninggal, tetap kita birrul walidain. Kemudian wassalatu li awwalil waqt, yaitu salat di awal waktu, kecuali salat Isya, ya, kecuali salat Isya. Ya, kalau salat Isya boleh diundur, tapi syaratnya tetap berjamaah. Kalau tidak berjamaah tetap, ya, tidak boleh. Bukan tidak bolehnya haram, artinya lebih utamanya tetap yaitu berjamaah walaupun di awal waktu. Karena kata Nabi, sebaik-baik sholat Isya itu melakukannya adalah apabila sudah sepertiga malam pertama. Sepertiga malam jam berapa? Jam 10, ya. Cuman hadis yang kedua yaitu setelah setengah malam pertama. Setengah malam berarti jam 12, ya. Tapi kata Nabi, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka sholat Isyanya adalah setelah lewat sepertiga malam atau setengah malam. Umpamanya dari ba'da maghrib kita taklimnya asik, materinya memang menarik, umpamanya yang menyampaikannya pun bahasanya bagus, ya, sehingga membuat kita menarik. Akhirnya jam 7 atau setengah 8 lewat, jam 9 pun lewat, baru selesai jam 10. Boleh tidak itu? Boleh kalau sholat Isya, ya, boleh kalau sholat Isya. Karena seutama-utama sholat Isya katanya waktunya kapan? Setelah lewat sepertiga malam. Cuman khawatir memberatkan umat oleh Nabi, yaitu di awal waktu juga boleh, tapi bukan waktu yang utama, ya. Kemudian sholat zuhur kalau terlalu panas juga boleh kita mundur sholat, katakanlah jam 1 atau mungkin sudah setengah 2, itu boleh, ya, kalau terlalu panas saat zuhur, ya. Atau mungkin, ya, jamaah belum juga datang padahal sudah lewat dari 10 menit, boleh kita undur sholat itu, ya, begitu. Atau mungkin kita lapar, kemudian di depan kita sudah ada hidangan makan, boleh kita mengutamakan makan dulu, ya. Bercandanya lebih bagus ingat sholat ketika makan dibandingkan dengan sedang sholat tapi ingat makan, itu kurang bagus, ya kan. Atau mungkin ingin BAB, ya, BAB-nya agak lama, boleh kita mengundurkan sholat kita, karena makruh hukumnya. Saya ulangi lagi, makruh hukumnya kita sholat dalam kondisi kita nahan BAB atau nahan BAK, buang air kecil. Jadi sunnahnya kita justru yaitu selesaikan hajat kita, BAB dan BAK. Sudah habis waktunya, ya. Baik, ya, ini masih belum selesai, memang sekitar 17 poin, ya, yaitu amalan-amalan yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menjadi wali Allah itu bukannya dengan tidur di atas kuburan, ya, bukan tidur di atas kuburan, ya, tetapi untuk menjadi wali Allah kita mengamalkan apa-apa yang memang Allah dan Rasulnya perintahkan, terutama amalan-amalan yang langsung disebut oleh Allah. Amalan itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada pertanyaan di sini? Iya, silakan. Ini kan yang berkaitan dengan ayat, ya. Apakah bisa ini ayat ini merupakan orang yang kerasukan jin atau gimana? Terus dia bagaimana cara merupakan orang yang kerasukan jin? Karena ada itu yang surupan lah, pakai ayat rukyah itu. Oh iya. Terus caranya gimana? Apa kita diairi dulu atau membaca aja? Dibaca langsung. Ya, jadi air nanti lain untuk minumnya atau untuk mandi. Jadi kepada orangnya itu, ya, kita bacakan, ya, ayat-ayat tadi dan doa-doa tadi. Ya,
Boleh juga ditambah dengan surah yang lain. Contoh, yaitu 2 surah Al-Baqarah dan Ali Imran memang agak panjang, dan itu saya sudah buktikan ya. Ada anak, saya lagi duduk di masjid, setelah sholat maghrib saya tidak pulang sampai sholat isya. Memang kadang-kala saya begitu. Ada tetangga musola ya, itu ke masjid ya, kalau ke musola nemuin saya, Ustaz itu si anu tuh nangis dari maghrib katanya, gak berhenti. Waduh, saya juga nggak pernah nih. Akhirnya saya datang ke rumahnya ya, kemudian saya bacakan 2 surah, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Karena dalam sebuah hadis, ini hadisnya, 2 surah itu disebut dengan surah Zahrawain. Surah apa namanya? Zahrawain. Coba sebut, katakan Zahrawain. Zahrawain itu artinya bunga. 2 surah bunga. Surah apa itu? Al-Baqarah dan surah Ali. Kata Nabi, siapa orang yang di rumahnya dibacakan 2 surah itu, Zahrawain, maka syaitan akan menjauh dari rumah itu. Ya, dan dengan 2 surah itu ya, orang tidak terkena sihir, dan surah itu nanti pada hari kiamat dia seperti awan menaungi si pembacanya, awan. Atau dia seperti kawanan burung. Tahu ya burung ya? Ada tuh burung pada waktu-waktu tertentu suka keluar sampai ribuan burung ya. Itu sampai gelap. Ya, dia seperti awan atau seperti burung atau seperti mizol lah. Dia seperti payung yang memayungi ya, yaitu si pembacanya, yaitu 2 surah. Surah Zahrawain. Apa itu Zahrawain? Al-Baqarah dan surah Ali. Ketika kita meruqyah orang, ya jangan buru-buru juga. Ya kita baca aja sesampainya. Begitu. Ya, ini kadang-kala manusia itu pengen buru-buru terus cepet-cepet ya. Ya, tenang aja kita baca terus ya. Alhamdulillah ya, ternyata hilanglah dia dari kesurupan. Ya, jadi boleh dengan ayat-ayat atau hadis yang tadi, ruqyah tadi, atau boleh dengan 2 surah, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Begitu kira-kira Pak. Nah, itu nanti dibacakan niatnya atau tadi niatnya sudah jelas bahwa kita niat meruqyah orang yang sedang kesurupan. Ya. Orang yang sedang kesurupan itu kita bacakan. Ya, jangan sekali aja kita ulang-ulang. Ya, kita ulang. Lalu biasanya dia ngacok ngomongnya. Ya, ketika dia ngomongnya ngacok, dia minta sesuatu itu enggak perlu kita kabulkan. Ya, memang harus kita usir. Ya, jin itu harus kita usir ya ketika dia mengganggu ya manusia. Ya, kita ancam dengan ayat-ayat tentang api neraka dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya ayat Quran itu, seluruh ayat Quran itu bisa dijadikan sebagai ruqyah, walaupun ada pilihan. Jadi Bapak tinggal buka saja di Google, itu sudah tertulis ya ayat-ayat yang dijadikan sebagai ayat-ayat ruqyah. Walaupun setiap ayat Quran itu bisa kita jadikan sebagai ruqyah, karena itu ayat Quran itu adalah kalamullah, ya bukan perkataan manusia, tapi perkataan Allah Subhanahu. Jadi bisa. Ya kita niat, kita bacakan di situ. Hanya kalau wanita tentu kita tidak boleh pegang ya, karena bukan mahram kita. Ya. Dan jangan berduaan juga. Itu banyak kejadian yang akhirnya ya, tidak diinginkan dalam agama. Ya. Jadi hati-hati memang. Ya. Dan meruqyah itu niatnya adalah kita beribadah kepada Allah, supaya orang bukan perginya kemana? Ke dukun. Ya, supaya orang akidahnya itu murni, ya tidak dicampur baur dengan perbuatan syirik. Jadi bukan dijadikan profesi, artinya dengan itulah dia mencari kehidupan, bukan. Tapi kalau ada orang mungkin memberikan sesuatu, ya kita terima. Ya, tapi jangan dijadikan sebagai tujuan, niat utama. Niat utama kita adalah ibadah, membersihkan orang itu dari godaan syaitan, godaan jin dan sebagainya. Begitu niatnya. Boleh saja. Ya, didalami. Harus ada di sini juga di masjid ini. Ada orang yang mendalami, yaitu tata cara ruqyah yang syar'i, ya tata cara ruqyah yang syar'i. Ya, begitu. Baik, kalau sudah selesai, ya kita. Ya, silakan.
Iya. Al-Baqarah. Iya. Sekian sampai sekian, pilihannya Iya. Dan separuh dari sekian sampai sekian. Apakah diwajibkan itu pakai makna terbentuk pada waktu yang Iya. Makanya tadi saya sudah sejak awal saya katakan, makanya jangan buru-buru, saya bilang santai aja. Nah, yang namanya kita ibadah ya kan, ada yang lama, ada yang cepat, ya segera dan sebagainya. Kita bacakan yang lengkap. Kita bacakan yang lengkap. Lengkap membacanya. Al-Baqarah 286 ayat. Ya, surah Al-Imran ada 200 ayat. Ya, begitu. Kita bacanya lengkap. Tapi tadi pilihan. Boleh kita meruqyahnya dengan surah-surah atau ayat-ayat tertentu. Sekalipun seluruh ayat, ya, seluruh surah di dalam Quran kita bisa jadikan sebagai ruqyah. Cuman lebih utama lagi tadi dijamin di dalam hadis kata Rasulullah, siapa orang yang rumahnya dibacakan Quran, yaitu 2 surah Zahrawain, surah bunga, maka setan akan menghindar. Nanti pada hari kiamat surah itu nanti akan menjadi apa katanya? Menjadi payung, ya. Kemudian disebutkan juga menjadi apa? Awan yang menutupi si pembacanya, atau dia menjadi kawanan burung yang juga menutupi si pembacanya, dan tidak akan terkena sihir orang yang membaca 2 surah itu, atau dibacakan 2 surah itu tidak akan terkena sihir. Jadi lengkap membacanya berdasarkan hadis itu. Bisa dibuka di Google tadi yang saya omongin. Coba nih, yang surah 2 surah bunga itu yang mana nih? Nah, terus apa fadilahnya, keutamaan. Jadi lengkap membacanya lengkap. Ya. Makanya tadi niatnya adalah kita niat beribadah meruqyah itu niatnya. Ya, menyelesaikan orang yang sedang bermasalah dengan gangguan jin atau makhluk hal. Begitu. Baik. Selesai sudah kajian kita. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.